Apa sih teori kepemimpinan itu? Teori kepemimpinan adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan konsep kepemimpinan. Teori-teori ini memberikan pandangan yang berbeda tentang sifat-sifat, perilaku, dan dampak pemimpin terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang dipimpinnya. Secara umum, tujuan dari teori kepemimpinan adalah untuk membantu memahami bagaimana pemimpin mempengaruhi orang lain, bagaimana pemimpin dapat menjadi lebih efektif, dan bagaimana kepemimpinan dapat berperan dalam mencapai tujuan organisasi atau komunitas. Teori-teori ini dapat mencakup aspek-aspek seperti gaya kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan, situasi-situasi yang mempengaruhi kepemimpinan, dan dampak-dampaknya terhadap kinerja dan budaya organisasi. Berikut beberapa contoh teori kepemimpinan yang cukup terkenal. Teori Great Man atau teori manusia besar. Teori ini percaya bahwa pemimpin lahir bukan dibuat, dan hanya sejumlah orang tertentu yang memiliki sifat-sifat alami yang membuat mereka menjadi pemimpin yang luar biasa. Contoh dari teori ini adalah pemimpin sejarah seperti Alexander the Great, Napoleon Bonaparte, dan Mahatma Gandhi. Kira-kira di Indonesia, siapa ya the Great Man? Sorry ya. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas. Kenapa ya Prabowo disebut sebagai The Great Man? Yuk simak penjelasannya. Silsilah Prabowo Subianto keturunan Ningrat dimulai dari Sultan Agung ke Raden Adipati Mangkuprojo, Raden Tumenggung Indraji Kartonegoro, Raden Tumenggung Kertanegara atau Raden Banyakwide, dan Raden Kartoatmojo. Dia keturunan ke-8 Trah Sultan Agung Mataram dan Kesultanan Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono. Dari silsilah tersebut, Raden Kartoatmojo kemudian menikah dengan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta, R.A. Jojo Atmojo. R.A. Jojo Atmojo adalah keturunan keempat dari Sultan Hamengkubuwono. Hasil pernikahan itu kemudian berlanjut ke keturunan Raden Tumenggung Mangkuprojo dan berikutnya Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo. Nah, Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo adalah pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI, sekaligus kakek Prabowo. Dan berlanjut ke Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo yang merupakan seorang ekonom dan politikus Indonesia. Ia adalah seorang ayah dari Prabowo. Itu tadi penjelasan mengenai silsilah keluarganya. Yuk kita lihat apa aja sih riwayat kepemimpinannya. Karir militer. Pendidikan dan awal karir, Prabowo Subianto lulus dari Akademi Militer Nasional pada tahun 1974.
Prabowo berperan penting dalam Satuan Elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, di mana dia menjabat sebagai Komandan Grup 3 atau Sandi Yuda atau intelijen dan kemudian sebagai Komandan Jenderal Kopassus dari tahun 1995 hingga 1998. Dan dia terlibat dalam berbagai operasi militer termasuk operasi di Timur Timur dan operasi penumpasan pemberontakan di Aceh. Partai politik. Setelah meninggalkan militer, Prabowo memasuki dunia politik. Dia mendirikan dan menjadi Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada tahun 2008. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berfokus pada modernisasi militer Indonesia dan peningkatan kemampuan pertahanan negara. Dia sering melakukan kunjungan ke luar negeri untuk memperkuat hubungan militer dengan negara-negara lain dan mencari peralatan militer modern. Pengaruhnya dalam politik dan keamanan Indonesia tetap signifikan, baik melalui posisinya di pemerintahan maupun sebagai pemimpin partai politik besar. 2. Teori perilaku atau behavioral theory. Teori ini mengkaji perilaku pemimpin dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Contoh dari teori ini adalah teori X dan teori Y dari Douglas MC Gregor, di mana teori X menyatakan bahwa orang-orang pada dasarnya tidak suka bekerja dan perlu diawasi secara ketat. Sementara teori Y menyatakan bahwa orang-orang bermotivasi dan bertanggung jawab secara alami. Yang ketiga, teori situasional. Teori ini mengatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu, seperti tingkat kemampuan dan motivasi bawahannya. Contoh dari teori ini adalah model Hershey-Blanchard yang membagi gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat dukungan dan tugas yang diberikan kepada bawahan. Yang keempat, teori kontingensi. Teori ini mengatakan bahwa tidak ada pendekatan kepemimpinan yang satu ukuran cocok untuk semua situasi. Contoh dari teori ini adalah model Fiedler's Contingency Theory yang menekankan pada kecocokan antara gaya kepemimpinan dan situasi tertentu. The last one, teori transformasional. Teori ini menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengubah orang-orang dengan visi yang kuat dan karisma. Contoh dari teori ini adalah pemimpin seperti Nelson Mandela atau Steve Jobs yang mampu menciptakan perubahan besar melalui pengaruh dan inspirasi mereka. Ada yang tahu nggak sih siapa itu Nelson Mandela atau Steve Jobs yang mampu menciptakan perubahan besar melalui pengaruh dan inspirasi mereka? Nelson Mandela merupakan Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994 sampai dengan 1999 dan Steve Jobs adalah salah satu pendiri perusahaan Apple. Beberapa faktor yang mendorong kemampuan mereka dalam menciptakan perubahan yang besar, yaitu visi yang kuat, karisma dan ketokohan, kesetiaan pada nilai-nilai, kemampuan motivasi dan pemberdayaan, dan kesediaan untuk mengambil resiko. Quotes of the day. Terkadang menjadi pemimpin bukan hanya tentang mengambil langkah pertama, tapi juga menginspirasi orang lain untuk berjalan bersama menuju visi yang lebih besar. Mari kita jadi pemimpin yang menggerakkan, membangun, dan memberdayakan bersama-sama. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai teori pendekatan. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya.